Dirimu dihina orang tidak apa-apa, tapi kalau agamamu dihina, Habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Jihad, Allahu Akbar. Nyerang lalu lari menghilang gitu. Ketika ditanya mana dalilnya, ayo ketemu, tidak ada. Saya tantang deh kalau ada, datang ke saya atau saya diundang saya datangi. Adakah memperjuangkan khilafah sebagian dalam ajaran Islam? Buka kitab fiqh, Kitabul Khilafah, kitab yang paling tua tentang masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Ba'lawi kalau bagi saya bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, juga DNA yang terakhir itu. Jadi saya tidak percaya di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri, karena menimbulkan fitnah kan. Bagaimana menjatuhkan pemimpin, bagaimana mengangkat wazir. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Saya akan mengkampanyekannya, tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya, tidak ada. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Hizbut Tahrir didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani dari Palestina. Kita nggak usah pakai sistem partai-partai, nggak usah pakai demokrasi, langsung aja kita musyawarah, kita angkat langsung imam. La ilaha illallah. Pengganti Nabi Muhammad SAW jenenge khalifah. Sistem pemerintahannya namanya khilafah. Siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Paling besok bikin medsos dengan cara kampungan, lalu memfitnah Mahfud anti-Islam gitu. Nggak bisa, justru saya ini Islam, makanya saya membela orang Islam yang banyak. Siap bela agama, siap bela ulama, takbir. Itu saya ngopi gaya Habib Rizik Syihab. Jadi sekali lagi, bahwa konsep khilafah adalah merupakan bagian daripada ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam adalah ajaran yang dilindungi oleh konstitusi. Tentang kita harus lawan, kita harus lawan. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib, yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad, nggak ada, ya Pak. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir, seolah-olah nih Habib Utsman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda, fitnah. Mudah-mudahan kecintaan saya kepada keturunan zuriat Rasulullah SAW membuat saya bisa bersama dengan kakek mereka, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Jangan kriminalisasi ulama, jangan bubarkan ormas Islam. Ormas Islam yang dibubarkan itu yang anti Pancasila. Definisi anti Pancasila itu apa? Anti Tuhan. Pancasila itu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Maka semua yang bertuhan tak boleh dibubarkan.
Karena yang dibubarkan HTI itu adalah dari sudut hukum administrasi, bukan dari sudut hukum pidana. Kalau hukum pidana ditangkapi satu-satu dia. Jangan dia dipancing, diganggu, begitu dia bangkit lalu dituduh, ini ekstrim nih, teroris nih. Jangan begitu. Jadi lihat dulu kronologis umat Islam itu kenapa dia beringas, dia tidak brutal. Jadi jangan pernah sekali-kali ada yang menyatakan bahwa khilafah itu merupakan bagian daripada konsep terorisme atau konsep radikalisme atau konsep ekstremisme. Semua itu merupakan fitnah yang sangat jahat yang harus bersama-sama kita lawan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Sedikit, tetapi itu harus diperangi, karena mereka ini kalau tidak dilawan, ini akan menyebarkan virus-virus jahat kepada anak-anak sekolah. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah. Kita sama sekali tidak benci pada orang siapapun, tapi pada idenya yang menyesatkan orang. Bahwa al-khilafah adalah ajaran Islam. Persoalan khilafah itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain. Sebagaimana kita tahu hukum potong tangan pencuri itu adalah ajaran Islam. Persoalan itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain. Nah, Habib Rizik itu keturunan itu marganya bin Syihab. Kemudian Habib Bahar marganya bin Sumaid. Dari mana kita tahu dia Habib tidak Habib? Di Jakarta ada lembaganya, namanya Rabithah Alawiyin. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu, bahwa ini loh yang dikatakan. Kan tidak ada tuh yang menjawab. Orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah Habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kuliyo berdagiqah kulladhah makan hujanna. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Indonesia pencinta Habib. Kalau sampai kita menyakiti Habib, keturunan Rasulullah SAW, na'udzubillah, mudah-mudahan kita menjadi para pecinta habaib. Jangan kemudian diartikan kalau suatu ajaran Islam belum diterapkan di Indonesia, berarti itu harus ditolak, berarti itu bertentangan dengan Pancasila. Ini pengertian yang kerdil dan ini pengertian yang sangat berbahaya. Setia kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Namanya Habib Lutfi bin Yahya. Oh ya, dia habaib, tidak meninggalkan syariat. Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi Husaini. Solusi penyelesaian umat ini hanya khilafah. Pernyataan Ustadz Abdul Somad itu mungkin sudah daluarsa. Habib Rizik Syihab itu keturunan Husain. Ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik menarik antara pejuang. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok.
Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, bukan Habib, nggak ada Habib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Rasanya nggak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya, Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Karena ala tariqatil habaib. Pada waktu berkumpulnya para ulama untuk menentukan bendera Indonesia ini yang pantas berwarna apa, maka Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakatin oleh para ulama. Bendera Indonesia ini adalah merah putih. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka habaib, mereka habaib. Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Alawi. Iya, itu yang saya rasakan. Saya terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu, marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun kan Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun nggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah, takwanya aja. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Yang tidak percaya kepada habaib. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang, kan gitu kan? Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ, kan tidak benar. Kita putuskan, Bapak berdua ikhlas nggak ini kita eksekusi? Namanya, misalnya kita tutup. Kalau yang Habib Umar, ya, kalau yang Habib Umar monggo. Ridho ya, Ridho. Kalau saya ya, saya anu Ridho. Oke, gimana Pak? Siapapun yang mengacak-acak bumi Mataram, ini Mataram, ini Nusantara, jangan main-main sama leluhur. Bismillah ya Pak ya. Habib Umar bin siapa nggak ada. Kalau mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya, tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya. Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya. Makam Ki Gede Jabar atau Syekh Jabar, putra daripada Kanjeng Sunan Bonang. Ya, ini